Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laila Siregar. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Bahasa Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya telah melakukan video praktik pembelajaran ukir di SMP Negeri 10 Binjai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa yang akan dibacakan oleh Bapak. Tolong Anita pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, saya akan memulai presensi. Saya lihat semua sudah hadir ya. Anggita, Saya Bu. Dwi, Saya Bu. Imelda Francisca, Christy Angel, Aisyah, Cindy Erin, Agustina, Evrina. Baik, semua sudah hadir ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi, mengenai mengidentifikasi. Nah, siapa yang masih ingat mengenai teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa? Dwi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta penelitian. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Dwi. Setelah mengetahui mengenai pengertian teks LHO, kita singkat saja LHO ya. Apa saja yang perlu diidentifikasi dalam teks tersebut? Mohon Imelda, mana Imelda? Ya, silahkan Imelda. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi bisa dilihat dari tujuan dan isi teks, kemudian ciri istilah bahasanya. Baik, tepuk tangan buat Imelda.
kita akan mempelajari juga masih ada hubungannya mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kita mengenai mengidentifikasi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur teks. Gunanya apa? Gunanya kalian mampu menguraikan struktur teks laporan hasil observasi dan mampu menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Saya akan menayangkan sebuah video. Harap disimak bagus-bagus, diperhatikan. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Karena dapat tumbuh di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan lilin pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam buah naga merah. Tentunya, buah naga jenis ini adalah jenis yang sering kita temukan di negara Indonesia. Berikut adalah ciri fisik dari buah naga secara umum dan juga buah naga merah secara spesifik. Secara umum, buah naga memiliki bentuk dan rupa yang mirip dengan buah nanas, memiliki kulit berwarna merah, memiliki sisik yang berwarna hijau. Dan sisik inilah yang menyebabkan mengapa buah ini disebut buah naga. Nah, hal yang membedakan buah-buah naga adalah warna dagingnya. Dan buah naga merah, seperti namanya, daging buah ini jelas berwarna merah dan disertai oleh taburan biji-biji kecil yang berwarna hitam yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Dan menariknya, biji-biji inilah yang dapat dijadikan benih untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam.
selesai nontonnya? Sudah, baik. Nah, dari video tersebut, tayangan apa yang bisa kalian lihat mengenai apa? Buah naga. Mengenai buah naga. Ya. Pernah melihatnya? Pernah memakannya? Baik, terima kasih. Nah, di dalam penjelasan tayangan tersebut, apa-apa saja yang dijelaskan mengenai buah naga tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan dulu? Aisyah? Silakan Aisyah. Dalam tayangan tersebut dijelaskan mengenai buah naga dan ada nama lain dan asal usulnya. Jadi dalam tayangan tersebut dijelaskan mengenai buah naga, ada nama Latin, ada asal usulnya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Siapa? Agustina? Dijelaskan mengenai jenis-jenis buah naga dan ciri-ciri fisiknya. Dijelaskan Mengenai jenis-jenis buah naga dan ciri-ciri Ya. fisik. Dijelaskan mengenai manfaat dan kesimpulan mengenai buah naga. Itulah apa-apa saja yang sudah dijelaskan dalam tayangan tersebut. Nah, semua yang sudah teman-teman kita utarakan itu termasuk bagian dari menelaah struktur teks dalam tayangan buah naga. Itu hanya contoh. Nah, baik, saya akan masuk ke media pembelajaran, teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah saya utarakan tadi, hari ini kita hanya mempelajari poin 1 dan 2, menguraikan, kemudian mampu menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Nomor 3 dan 4 itu pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Baik. Pengertian teks laporan hasil observasi seperti yang diutarakan oleh Dwi, kita mengulang kembali ya. Jadi teks LHO, kita singkat saja LHO, yaitu teks laporan hasil observasi yang berisi informasi mengenai suatu hal objek ya, berdasarkan fakta yang luas ada di lapangan ya. Jadi ada dasarnya fakta, tidak asal saja. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kemudian membahas secara umum. Nah, ini struktur teksnya ada pertama definisi umum, ada definisi. Nah, definisi umum berisi informasi umum yang menggunakan kata definisi, seperti yang tadi diutarakan oleh Aisyah. Aisyah tadi menyatakan kalau di dalam tayangan tadi ada bahasa-bahasa Latin, ya kan? Penjelasan mengenai buah naga, berarti kata-kata pengantarnya. Paham? Nah, masuk yang struktur kedua, ada definisi bagian. Nah, berarti di sini lebih diperinci lagi mengenai apa yang dibicarakan. Nah, tadi mengenai buah naga, ada dijelaskan jenis-jenisnya seperti yang dikatakan Agustina, ada kan? Banyak hal yang bisa kita ambil. Nah, contoh lain, kalian ingin membahas mengenai misalnya lidah buaya, ya. Jadi kalau misalnya definisi umumnya berarti mengenai lidah buaya itu dia bahasa latinnya apa, dari mana asalnya, kemudian masuk definisi bagiannya itu merupakan rincian-rinciannya, bagaimana tumbuhannya, jenisnya, dia bisa hidup di mana saja, sampai di situ bisa dipahami. Nah, ada manfaat-manfaat yang bisa diambil atau ada kesimpulan yang mengenai buah naga tersebut. Ada yang ingin bertanya? Pas? Baik, saya akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Ya, ini kelompok 1 yang terdiri atas Anggita, Dwi, Imelda, dan Kristi Angel. Kemudian kelompok 2 ada Agustina, ada Vina, ada Cinderlyn dan Aisyah. Nah, mohon duduknya dirapatkan sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ini lembar tugasnya ya.
masing-masing kelompok buat ketua kelompoknya ya. Ini ketua kelompoknya saya angkat aja Dwi. Kemudian di sini ketua kelompoknya Agustina. Baik, perhatikan tugasnya baik-baik. Kemudian ada petunjuk kerja di halaman berikutnya. Perhatikan. Nah, kemudian ada dua teks di dalam LKPD ini. Nampak? Yang pertama mengenai apa? Bunga mawar. Kemudian teks kedua mengenai apa? Mengenai komodo. Baik. Nah, tugasnya seperti ini. Mohon dengan instruksi saya. Kelompok 1 membahas mengenai teks 1 mengenai bunga mawar. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai komodo. Nah, di situ kan ada teks. Kalian tentukan struktur teksnya, yang mana dia awalnya, yang mana dia struktur yang kedua dan yang ketiga. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mohon bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Saya beri waktu sekitar 25 menit. Nah, setelah selesai mengerjakannya, kita akan mempresentasikannya di kelompok 1 mempresentasikan pada kelompok 2, kemudian kelompok 2 akan mempresentasikan pada kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kelompok 1 mana? Lambaikan tangannya. Kelompok 2. Hai. Ya. Baik, kelompok 1 silakan ke depan. Siapa perwakilannya untuk mempresentasikan pada kelompok 2? Tinggalnya dan Angel, silakan. Baiklah, kami dari kelompok mawar dan kelompok 1 yang dihasilkan di sini. Nah, kelompok mawar, kelompok Anissa dan kelompok saya. Dan anggotanya Wira Madani, Hilda Francisca, Daniel, dan saya. Bunga mawar. Pernyataan penulis. Mawar adalah salah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis Geniplosa. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, halus, dan halus, serta bentuk daun yang mirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Ada berbagai macam warna bunga mawar, seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, dan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. 2. Deskripsi bagian. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, populasi, dan stek batang.
Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar tumbuh kukuh dan tentunya indah. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, di antaranya dengan membasmi rumput liar dan gula di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberi pupuk secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Perlu kamu tahu, pagi dan sore hari merupakan waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena suhu udara tidak terlalu panas. Lakukan juga pemangkasan terhadap tangkai yang sudah layu dan dahan yang kering dengan tujuan agar dapat menjadi kukuh dan tumbuh dengan sempurna. Di Indonesia, kita dapat menemukan bibit bunga mawar seperti model Garden Rose, Box Rose, Old Garden Rose, Flamingo Roses, White Rose, English Rose, dan White Rose. Kemudian, deskripsi manfaat. Dikarenakan warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Tetapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat. Di antaranya sebagai anti-bakteri, antiviral, antidepresan, anti-peradangan, dan juga vitamin C. Selain itu, banyak produksi cantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, kue, dan sesuai. Demikian hasil presentasi Anies, dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2, ketua kelompok Agustina, anggota kelompok Siti, Rina, Aisyah. Pernyataan umum, komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. Deskripsi bagian, jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika perhatikan dengan saksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang. Giginya banyak menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat ke hitam di tangan yang dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Deskripsi manfaat, binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Baiklah, itulah hasil dari hasil observasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah selesai? Nah, hasil diskusi yang kalian diskusikan dari kelas, mohon ditempel di papan. Silakan perwakilan kelompoknya.
Baik, nah kita sudah di akhir pembelajaran. Nah saya minta apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari menelaah struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya silakan Anita. Kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran kali ini adalah teks laporan hasil observasi memiliki struktur teks, struktur definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Jadi dapat kita simpulkan seperti yang diutarakan oleh Anita. Nah, kalau struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama definisi umum, kemudian definisi bagian, kemudian definisi manfaat. Nah, setelah bisa menyimpulkan mengenai struktur teks laporan hasil observasi, apa manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Silakan Angel. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari ini menambah pengetahuan mengenai manfaat dan menguraikan untuk teks laporan hasil observasi dengan benar. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Anggita dan Angel. Tadi yang sudah diutarakan oleh Angel manfaatnya, yaitu kita mampu menguraikan dan menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Baik. Nah, pada pembelajaran yang akan datang, buka halaman 130. Di situ ada juga tugas. Ketua kelas ini tolong bagikan lembarnya. Ini adalah tugas untuk di rumah. Mohon dikerjakan ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita pada hari Rabu mohon dibawa semua tugasnya, akan kita kumpulkan bersama. Nah, nanti ketua kelas tolong bantu ibu untuk mengumpulkannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik, simpan bukunya. Jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya pada hari Rabu. Mohon dibawa semua tugas-tugasnya dan dibaca halaman berapa tadi? 130. Ya, silakan pulang rumah masing-masing. Saya